Air beriak tanda tak dalam. Air tenang bisa menghancurkan. Izinkan kami mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Saya Raseli Agustin. Saya Sapana Delviana Pritama Sarani. Saya Mutia Cesra. Teman-teman, apakah yang kalian ketahui tentang bernafas? Ya, bernafas disebut juga sebagai respirasi. Respirasi merupakan pertukaran O2 dan CO2 yang terjadi di dalam tubuh. Kita makhluk hidup, manusia, tumbuhan, bahkan hewan melakukan pernapasan. Emang serangga bisa bernapas? Apakah aktivitas mempengaruhi laju respirasi? Apa alat pernapasan pada serangga? Apakah jenis kelamin mempengaruhi respirasi? Apakah berat badan berpengaruh pada jalur respirasi? Nah, untuk membuktikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita lakukan percobaan. Yuk, ikut. Baik, di sini kami akan mencoba praktikum menghitung laju respirasi serangga pada serangga jantan dan serangga betina dengan membuat alat respirator sederhana. Apa aja sih alatnya? Yang pertama kita butuh styrofoam teman-teman. Yang kedua kita butuh aqua bekas. Yang ketiga kita butuh sedotan, sendok, cutter, penggaris, double tip, 2 styrofoam yang sudah dipotong kubus, kapas. Bahan yang digunakan yang pertama adalah pewarna. Pewarna fungsinya sebagai indikator oksigen yang telah dihirup oleh jangkrik. Lalu ada vaselin. Fungsi vaselin untuk mengolesi bagian botol dan sedotan supaya tidak terdapat celah udara. Nah, ini namanya adalah KOH teman-teman. Fungsinya untuk menyerap karbon dioksida dalam botol agar tidak meracuni jangkrik saat dilakukan praktikum. Nah, teman-teman, ini adalah contoh alat respirator yang telah jadi. Bahannya, let's get started. Pertama kita gunakan cutter. Lalu kita akan potong styrofoam menjadi seperti ini. Lalu cara membuat penyangganya seperti huruf U ini ya teman-teman. Kita ukur menggunakan aqua. Setelah jadi, lalu kita tempeli dengan menggunakan double tip. Nah, setelah itu kita buka tutup botol aquanya. Oh iya, kebetulan tutup botolnya ini sudah kita lubangi ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil sedotan, lalu masukkan ujung runcing ini ke dalam aqua. Setelah jadi, kita tutup seperti ini, dan nanti ini akan menjadi alat respirasi yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita tempel di sini. Nah, kalau udah jadi, kita coba masuk
masukkan ke sini dan hasilnya akan terlihat seperti ini juga. Udah. Baik teman-teman, di sini kita sudah terdapat dua alat respiratori yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Apa aja sih step-stepnya? Yang pertama, kita ambil kapas, sendok, lalu masukkan kapur sirih ke dalam kapas. Nah, kapur sirih ini bertujuan untuk menyerap karbon dioksida, yang kita tahu karbon dioksida ini merupakan racun. Sehingga jangkriknya ini ketika dimasukkan ke dalam botol, nanti racunnya itu akan terserap oleh kapur sirih ini sendiri, sehingga jangkriknya aman. Step yang kedua, step yang kedua, kita buka botolnya, lalu kita nanti masukkan jangkrik di sini teman-teman. Di sini ada jangkrik jantan dan jangkrik betina. Jangkrik jantan itu ekornya memiliki 2 ekor, sedangkan jangkrik betina itu ciri-cirinya memiliki 3 ekor. Tahap selanjutnya itu memasukkan jangkrik jantan dan betina pada masing-masing alat respiratori yang sudah tersedia. Kemudian kita tutup botolnya, lalu kita gunakan vaselin supaya tidak ada celah untuk masuk oksigen ke dalam botol ini. Nah, biasanya sih di tutup botol ini kan masih ada bolong-bolongnya ya. Nah, kita coba tutup menggunakan vaselin. Tutup serapat mungkin ya teman-teman, karena supaya tidak menghasilkan celah, menyisakan celah untuk oksigen masuk ke dalam botol tersebut. Selanjutnya kita mempunyai pewarna makanan yang akan kita teteskan pada ujung sedotan di sini. Ini rapet gak ya tutupnya? Terus pencet aja. Terus. Bentar aku buka dulu. Udah pas. Kita akan menghitung respiratori ini dalam waktu per 1 menit, dalam waktu 10 menit. Kita di sini butuh stopwatch ya teman-teman. Lalu kita ambil penggaris dan kita akan mulai mengukur. Lalu kita ukur berapa jarak yang bertambah atau bergeser menggunakan penggaris. Baik teman-teman, percobaan telah selesai dilakukan. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan hasil rata-rata laju respirasi pada jangkrik jantan sebesar 2,56, sedangkan pada jangkrik betina didapatkan hasil 2,56, 4,21. Maaf. Perbedaan angka yang cukup besar ini dipengaruhi oleh ukuran tubuh jangkrik betina ini lebih besar daripada ukuran tubuh jangkrik jantan. Secara otomatis jangkrik betina memerlukan udara yang lebih banyak. Nah, karena jangkrik betina memerlukan udara yang lebih banyak, maka laju respirasi akan terjadi semakin cepat teman-teman. Tidak hanya faktor massa dan ukuran tubuh,
Jangkrik betina juga punya sistem hormon loh yang lebih kompleks daripada jangkrik jantan. Pemakaian KOH atau kapur sirih bertujuan untuk pembentukan kristal pada percobaan ini sebagai pengikat gas hasil dari respirasi serangga. Larutan pewarna dipakai pada percobaan ini ditunjukkan untuk menunjukkan skala oksigen dipakai pada proses respirasi jangkrik. Oksigen tersebut dihitung dari skala yang sudah ada melalui perpindahannya. Ketika pewarna berpindah atau bergerak, dapat diketahui bahwa jangkrik sedang memulai proses pernapasan, yaitu menghirup oksigen dari respirometer. Asli dipakai supaya udara yang sudah ada dalam botol respirometer tidak bisa keluar dan udara yang keluar tidak bisa masuk. Respirometer dipakai untuk mengukur respirasi dari hewan, dalam hal ini jangkrik. Alat ini dapat menunjukkan jumlah oksigen yang diperlukan makhluk hidup beserta fakta-fakta pengaruhnya. Prinsip kerja respirometer mengikuti cara pernapasan makhluk hidup pada umumnya. Organisme bernapas memerlukan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Apabila makhluk hidup diletakkan di dalam ruang tertutup dan karbon dioksida dari makhluk hidup tersebut diikat, maka yang akan terjadi adalah penyusutan udara. Nah teman-teman, kesimpulan dari praktikum kali ini adalah laju respirasi pada jangkrik betina atau jangkrik jantan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ukuran tubuh, yang kedua jenis kelamin, dan yang ketiga adalah aktivitas jangkrik. Semakin besar tubuh jangkrik, maka semakin besar dan semakin cepat laju respirasinya. Jenis kelamin betina memiliki hormon sehingga laju respirasi semakin cepat. Dan yang ketiga adalah aktivitas jangkrik betina lebih aktif di dalam alat respiratori ini sehingga dapat mempengaruhi laju respirasi. Demikian percobaan dan praktikum yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.